Kayaknya ke gap tuh. Oh iya, ke gap ya. Ada yang nonton juga namanya. Kenal. Ingat namanya? Bukan, enggak, gue gak ingat namanya, tapi gue inget rasanya. Aduh. Enak ya joget di depan. Cih. Pacarnya mah ditinggalin sendirian di belakang. Aduh. Ya ntar joget bareng, tapi nggak di sini. Ya aduh, di mana itu biasanya? Ibarat pelangi, kalau pelangi warnanya nggak beda-beda nggak akan lebih indah untuk dilihat. Benar. Justru karena perbedaan, ketika bisa disatukan dan diterima dengan kebesaran hati kita untuk menerima perbedaan, maka semua akan lebih terasa indah untuk dinikmati secara bersama, kayak gitu. Itu tuh pasti mereka ciptain, pasti ada pasarnya. Pasti. Nggak mungkin, ini kelompoknya alay, ini kelompoknya anak gaul, ini kelompoknya yang hardcore, ini kelompoknya anak punk. Menurut gue setiap seniman, terutama seniman musik yang menciptakan karya musik, itu mereka menciptakan ya sesuai keresahan mereka. Stripsi. Sharing tipsi-tipsi. Fitra Wijaya di sini. Rada halus disokin. Ya, jadi balik lagi di konten Stripsi, sharing tipsi-tipsi. Jadi kita bakal sharing entah apapun itu, ngobrolin apapun itu yang ini kan kita ngobrol ya. Ngobrol itu Iya. berarti kita boleh beropini. Iya jelas opini. Terserah opini kita apa aja. Yang menurut lo opini kita nggak masuk di lo, bodo amat. Terserah lo. Kita bebas beropini, bebas berargumen selama itu tidak merugikan orang lain dan memang itu cuman keresahan kita dalam berpikir. Ya jadi bebas-bebas aja. Lu boleh nggak selalu sama-sama pikiran kita juga berhak untuk nggak selalu sama-sama pikiran lu. Tapi bukan berarti kita berbeda, kita hanya berbeda cara berpikir, tapi bukan berbeda cara bersosialisasi. Cakep. Panjang benar. Iya, enak Kan- panjang. Demokrasi ya katanya, berarti kita bebas dong beropini apapun tentang itu. Jadi sekarang kita mau ngebahas apaan? Kan kemarin udah tuh di video kedua kita bahas tentang GOR Pajajaran Bogor. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa enaknya? Kayaknya yang baru-baru mau dibahas nih yang masalah tentang apa sih yang udah mulai longgar-longgar nih masa pandemi, mulai mungkin kalau kata kita mulai renggang si COVID-19 nih. Jadi kayak mulai banyak kelonggaran untuk naikin perekonomian lagi, tau nggak? Iya, betul. Ya ini mah dengar-dengar sih info yang gue baca gitu, kayak Menteri Bapak Sandiaga Uno itu kayak udah mulai ngizinin kayak konser-konser nantinya, atau udah mulai ngizinin apa namanya yang kayak wisata-wisata. Terus sih, tapi gue di sini nggak ngebahas ke ranah politiknya, lebih kayak ke gimana kita menyikapi suasana euforia yang bakal hadir lagi setelah sekian lama kita nggak bisa nikmatin hiburan maupun liburan yang nantinya bakal dibuka lagi atau bisa dinikmati lagi sama kita semua buat nyari hiburan kayak gitu, kayak konser musik dan wisata-wisata lainnya terutama. Berarti ini baru rencana nih ya, belum terlaksana berarti sekarang. Pelaksanaannya belum, cuman planningnya udah yang gua baca sih kayak gitu. Dari dulu kayaknya planning mulu ya. Bakal terlaksana nggak ya? Ya semoga aja, dari rencana enggak cuma jadi wacana. Iya, takutnya kan dari dulu kan rencana cuman jadi wacana. Gue sih udah nggak terlalu berharap ya. Gue sih nggak berharap lebih ya. Ya kalau terjadi ya bagus, kalau nggak terjadi ya udah. Ya, cuman emang udah begitu. maksudnya kita nggak bisa dipungkiri bahwa kita kangen banget yang namanya dengan kondisi keramaian, tuh nggak? Benar. Itu pasti kita semua orang rindu dengan masa-masa itu, tuh nggak, di saat lu bisa ketawa ngakak bareng orang-orang. Contohnya apa? Ya kayak misalnya lagi nonton konser musik nih, apalagi Wah. Jadi itu ini ya, ada telepon panggilan kameramen kita. Jadi bener konser musik. Iya kayak konser musik contohnya ada kelucuan-lucuan. Lu tau gak kan pasti yang namanya acara musik, apalagi beat-beatnya yang undang gestur-gestur gerakan buat orang joget itu banyak varian-varian jenis manusia yang bisa ngeluarin skill joget yang macam-macam. Benar. Ada yang aneh-aneh, yang Iya. penting dia asik aja sama jogitan dia, entah lagunya kemana, entah Iya. nadanya kemana. Yang penting dilihat orang, wih asik, lagi asik nih. Lagi asik kan, ibaratnya
Kalau lagi nikmatin musik, apalagi dengan beat-beat yang emang maksa buat joget banget tuh, kayak ketika lu bisa berekspresi di sana, lu tuh lagi kayak nggak peduli aja sama orang-orang sekitar lu, seolah-olah ini konser lu, ini milik lu nikmatin. Apalagi kalau lagi naik ya. Iya. Waduh. Naik apa? Naik pundak biasanya. Iya, biasanya kalau lagi naik pundak tuh pede sambil aja. bendera kibar-kibar. Iya, pede aja dia biasanya. Iya. Kalau buat yang suka lagu-lagu melo gitu, kayak misalkan dengerin lagu-lagu Payung Teduh atau lain-lain gitu kan, sama kekasih kan tuh mendayu-dayu tuh nggak ngerangkul, geser kanan, geser kiri, geser kanan, Ngerangkul dua. Dua ya? Ceweknya dua. Tapi gue pernah tuh nonton konser Payung Teduh ya. Itu kayaknya satu-satunya konser yang nggak tahu ya yang lain kayak gimana. Pokoknya waktu itu gue pertama kali nonton konser yang nontonnya tuh duduk. Payung Teduh nonton Payung Teduh penontonnya tuh duduk, nggak berdiri, nggak kayak konser-konser yang lain. Jadi kebetulan waktu itu gue nonton di Gor Pajajaran juga, di Gor Indoornya. Jadi ada Payung Teduh, ada Naif, terus ada band apaan lagi gue lupa. Gue lupa juga acara. Bukan, itu pemain bola. Jadi ada acara apa gue lupa, bandnya tuh ada Naif, ada Payung Teduh. Nah pas Naif mah udah biasa nonton konser biasa berdiri gitu. Nah pas Payung Teduh tuh disuruh duduk nonton konsernya. Gue bingung tuh kenapa disuruh duduk, apa biar sama rata apa nontonnya, apa gimana. Kan kalau duduk kan berarti sama rata. Kan kalau berdiri kan ada yang tinggi, ada yang kecil. Ada yang berdiri, kalau pas lagi berdiri ada yang pendek, ada yang banter. Iya makanya nggak tahu, aneh juga tuh. Gue baru kali itu nonton konser duduk. Silat lagi gue duduknya. Gue waktu itu tuh pernah apa yang lucu tuh kan, biasanya kalau lagu-lagu mellow itu paling enak emang nontonnya bareng pasangan ya. Kayak biar bisa nikmatin aja suasana. Gue pernah nih waktu itu lagi lagi di kafe, kebetulan ada konser musik live kayak gitu, Senar Senja. Gue nonton tuh, gue sendirian waktu itu. Gua emang lagunya pasti enak banget, cuman kayak feel-nya kurang aja di saat lu nikmatin lagu-lagu yang emang mellow, sendu gitu, kayak sendokiran gitu kan, kayak anjing, kayak feel-nya lebih kayak jomblo apa gitu, akut. Yang lain sama partnernya. Iya. Kita sendokiran. Iya, ngeliatin ya. Jadi kan fokusnya akhirnya nggak nikmatin lagu, malah sibuk ngeliatin orang bucin di depan kita. Kayak enak amat itu. Orang rangkul, ada yang rangkul-rangkulan, ada yang peluk-pelukan, ada yang tabuk-tabukan, banyak lah di situ berserakan. Berantem. Kayaknya kegap tuh. Oh iya, kegap. Ada yang nonton juga, kenal. Ingat namanya? Bukan, enggak, gue nggak ingat namanya, tapi gue ingat rasanya. Aduh. Biasanya apa sih yang kayak gitu tuh? Lupa nama, inget rasa. Makanan. Oh iya benar. Yeah. Ini makanan kan kadang ada tuh susah makanan, nama-nama makanan. Makanan tuh. Apalagi makanan cewek tuh yang suka Korea-Koreaan kan. Iya, itu entah apa. Paling namanya susah diinget tuh sama gue tuh nama-namanya. Tahu rasanya aja gua. Oh, ini rasanya gitu. Oh ini rasanya gua kayak pernah ngerasain, tapi apa ya gitu. Iya. Cuman namanya doang. Iya, namanya doang. Terus apa lagi lu yang dikangenin dari nonton konser? Dari selain ngelihat jogetan-jogetan yang mungkin nggak masuk logika ya, jogetan-jogetannya entah apa yang biasanya tuh suka keluar dari nada jogetannya itu. Yang gue kangenin itu kadang kalau gue termasuk orang yang kalau nonton konser tuh sebenarnya ngincer gue starnya atau band yang emang gue suka aja. Jadi kayak misalkan band ini tampilnya jam berapa, gue baru datang mungkin 10-15 menit sebelum band itu main. Jadi gue nggak nontonin yang lain dulu. Kayak emang pengen nikmatin band itu aja. Ini band apa nih yang lewat nih? Ini maklumin aja ya, syuting ini tuh banyak kebocoran. Mungkin di video entah ke 700 berapa videonya. Mungkin alat-alat kita udah canggih, ruangan kita udah canggih. Udah beda, udah beli punya studio sendiri. Ya bakal ada tuh tukang roti lewat. Ada yang lewat-lewat. Paling ntar kalau udah studionya bagus mah iklan yang lewat-lewat. Makanya ini kan masih semut nih. Atau ada sponsor ya kan, baru kita tampilin, disokin.
Ya kalau ada sponsor kita tampilin, kalau ada teman yang ngejengkelin kita tampolin. Iya benar. Jadi paling kayak terutama bahas musik lagi, kalau misalkan tentang konser itu yang isunya sekarang baru rencana mau dibuka, bener-bener namanya kangen ngantri loket bareng gitu, sampai ada gue tuh pernah lihat kayak mungkin nggak tahu ya, jadi udah bela-belain ngantri nih, malah si orang itu cewek cowok itu waktu itu pasangan kayaknya berantem, terus akhirnya nggak masuk ke dalam, cabut pulang. Kata kalau aduh, kata gue kebayang aja, kata gue udah dateng, gue bilang udah beli tiket, tinggal ngantri nunggu masuk, udah dandan. Paling ya kalau enggak, biasanya kalau kayak gitu ada mantan datang nggak di dalam barisan. Kayak pertama ngomong teh, pertama biasanya suka mancing-mancing cewek sih kadang. Kitanya udah biasa aja nih, harus kayak kayaknya itu mantan kamu deh. Iya. Saya tahu gak? Terus apaan sih, mana? Kita kan oh ya udahlah, masa lalu ini. Terus tiba-tiba dia makin pakai penekanan kayak dia nggak usah munafik lah. Iya. Benar. Masih sayang kan kamu? Iya. Jadi bahasannya kemana-mana. Lagu lu pengen nonton konser apa masuk termehek-mehek? Debatnya masalah di situ, itu bukan debat. Gue bilang gue mau nonton, kita nikmatin tontonan, ngajak berantem. Tapi gue juga pernah tuh kayak gitu tuh. Pengalaman gue pribadi, bener-bener pribadi. Jadi gue nonton konser di Kuningan City. Itu perut dong, kunci. Itu buncit, Oh. bukan dong. Di Kuningan City itu waktu itu lagi ada konser. Apaan ya sih konsernya? Gue lupa lagi. Kufaku. Bukan. Jadi dia konsernya di atas, di rooftop gitu kan, di rooftop parkiran gitu. Jadi waktu itu lagi ngantri mau masuk, pintu masuk tuh. Nah waktu itu tuh gue sama partner gue, sama pasangan gue waktu itu ke Kuningan City itu. Masuklah, lagi ngantri nih kita nih. Nah terus si mantan gue ini partner gue ini, Ya udah jadi mantan kan ya sekarang. udah jadi mantan. Dia tuh tiba-tiba hilang entah kemana, tahu-tahu dia udah masuk ke dalam, tau nggak? Tanpa sepengetahuan gue, tanpa ngabarin gue. Inisiatifnya tinggi. Tiba-tiba udah masuk aja ya, kemana gue nggak tahu. Terus akhirnya pas gue tahu dia udah masuk duluan tanpa ngabarin gue udah di sana gitu ya. Udahlah, terjadi percekcokan di situ. Ngambek gue waktu itu masih ya gitulah, ngambek gue. Akhirnya kita masuk, itu kita tetap paksain, itu mood gue udah nggak enak banget nih, udah mana lagi rame. Terus gue datang ke situ cuman berdua doang sama partner gue itu. Terus pas udah datang tapi dianya malah ninggalin gue masuk duluan, entah kemana. Gue tetap maksain masuk. Udah masuk nih ke ballroom gitu. Itu yang lagi main tuh kalau nggak salah Efek Rumah Kaca deh, kalau nggak salah ya. Oh, pemanasan global. Hah? Iya, efek rumah kaca kan pemanasan bukan dong. Itu buat tanaman biasanya. Efek Rumah Kaca kalau nggak salah yang lagi main. Ada ini juga yang Stars and Rabbit juga ada tuh main. Pokoknya band-band itulah, band-band indie gitu main. Udah tuh, jadi kita masuk, udah mood udah nggak jelas, udah bete. Masuk tuh langsung ke pinggir, udah nonton di pinggir. Gua duduk aja. Orang-orang pada nonton di tengah, terus panggungnya tuh di tengah. Jadi kita di pinggir panggung ini, kita di pinggir gini. Nontonnya lewat layar jadinya. Oh itu udah bete banget. Asli gue pernah ngerasain kayak gitu, yang tadi lu bilang ngantri, terus tiba-tiba berantem gitu, jadinya senang-senang. Akhirnya setelah dari situ bete, gue udah nggak jelas moodnya, cabut. Akhirnya udah pulang lagi, nggak jadi nonton. Akhirnya pulang lagi. Padahal masih ada band-band bagus itu setelahnya di situ. Dan di situ tuh dibagi ada beberapa panggung gitu kan, kayak di Jacklot lah modelnya. Jadi di Jacklot tuh kan ada beberapa panggung gitu kan, ada panggung A, B, C gitu. Nah di Kuningan City juga waktu itu ada panggungnya beberapa. Gue udah nyoba pengen ke panggung satunya lagi, pengen nonton band yang lain, tapi tetep nggak bisa balikin mood gitu. Iya. Akhirnya ya udah balik dah. Berangkat nih jam 11 siang, terus nyampe ini lagi, pulang lagi tuh jam 2 siang. Cuman berapa jam gitu. Belum berangkatnya, belum jalan pulangnya. Gue juga pernah tuh ada pengalaman kayak gitu sama pasangan gue. Jadi gue lucu banget sih ini. Pertama gue jemput dia kan. Ini acaranya di GOR nih waktu itu, acara kampus gitu.
di gor gue jemput pasangan gue liat BTM, kena tilang dulu tuh gue di situ. Oh. Tilang yang paling konyol menurut gue selama gue hidup. Karena waktu itu tuh sebenarnya polisinya santai, kagak nyuruh gue berhenti. Tapi entah kenapa bodohnya gue tiba-tiba kayak pengen aja nyamperin polisinya buat berhenti. Jelas-jelas di situ gue nggak bawa STNK, nggak bawa SIM. Akhirnya helm 2 tapi. Helm 2 gue, 3 malah. Bawa anak 1 ya. 2 tuh, udah akhirnya ngobrol kan, ditilang gue kenal lah, ngurusin macam-macam. Udah tuh gue lepas tuh akhirnya, maksudnya diizinin lah gue ke gor. Gue sampai bilang kayak, Pak ini saya mau pacaran, cewek gue nunggu tuh di luar. Kayak gue ngobrol, Pak ya tuh Pak jangan lama-lama tilang-tilang deh, ntar saya ngurusin ke kantor gini atau ngambil. Yang penting ini acara mau mulai Ben. Lagian kamu siapa suruh gini. Ya udah iya Pak maaf gini. Dari sini cabut tuh nonton. Sampai Itu tapi tetap ditilang apa lu? Tilang tetap ditilang. Jadi waktu itu tuh akhirnya gue sampai tuh ke gornya tuh. Udah tuh nongkrong dulu tuh di depan, gue nongkrong sama cewek di depan. Berarti kalau ditilang kan harus ada jaminan nih. Lu kan SIM STNK gak ada. KTP juga gue jaminan sama KTP. Jadi KTP. Terus jadi abis itu tuh gua nyampe TKP tuh belum beli tiket karena masih lumayan lama lah nunggu ke band yang emang pengen gua tonton. Tuh waktu itu ada Changcuters, terus ada Sisi Tipsy. Itu tuh pokoknya band-band itu gue lupa lagi sisanya. Nah, yang pengen lu tonton tuh apa? Dua-duanya itu. Oh, di Changcuters. Udah dari jauh-jauh gue mikir kayak anjing gue mau joget. Sampai ke gor kan nongkrong dulu kan. Lagi enak-enak ngobrol. Cewek gue biasa berdiri. Setelah kan biasalah anak muda kan yang namanya kalau mau ke acara musik sering ada minum-minum lah dulu buat relax. Minum apa sih biasanya kayak gitu tuh? Beras kencur kayak gitu-gitu ya, kayak temulawak, iya, kayak gitu-gitu ya. Lawak, iya, jamu-jamu sehat. Iya, benar-benar. Tawarin gua, Mas katanya, nih minum dulu. Ada cewek gua kan, gua udah kode, maksud gua jangan kasih gini, dulu iya, ya. gua gini, ih, dia nggak nge, tutup Mas, ini Mas. Terus akhirnya gua bilang, ada cewek gua bilang gitu. Oh ya maaf Mas, maaf. Cewek gua ngeliatin gua tuh tau nggak, dari jauh dia ngeliatin, akhirnya dia nyebrang nyamperin gua kan, karena dia tahu kayak kemungkinan terburuknya gua nggak mungkin nolak karena gua orangnya nggak enakan tau nggak. Itu nggak gua dibisikin apa untuk memperkuat keyakinan gua dalam menolak. Kamu minum aku tampol. Kamu minum aku tampol. Gila. Lembut bahasanya pak. Iya. Cuma waduh pas sakit ya. Kebayang tuh nggak. Bukul kencang lumayan nih gua bilang. Udah tau abis itu, nah lucunya akhirnya gue beli tiket kan, ngantri dong gue di depan sambil nunggu antrian gue ngobrol sama temen gue yang satu lagi. Ada gue ketemu temen gue di sana namanya Rido dulu gue bahas di sini udah. Dia waktu itu tuh pacaran, waktu itu belum boleh ngerokok sama pacarnya. Siapa sih Si Rido itu, jadi ngerokoknya nyumpet. Gak boleh ngerokok sama pacarnya? Iya. Maksudnya kayak depan pacarnya nggak ngerokok lah kayak gitu waktu masih awal-awal dia pacaran kayak. Habis itu mungkin dia karena di situ mikirnya nggak ada cewek gue nih lagi kemana, ngobrol sama gue sambil ngerokok dengan santainya. Gue udah lagi nggak ngerokok gue sambil antrian gitu kan. Tiba-tiba ada ceweknya dong nongol. Terus gimana? Kita nggak gue lagi ngobrol aja di samping. Refleksnya cepat banget pak. Rokok langsung dikeguain gini, langsung gue sambut tau nggak. Udah, enggak, aku nggak ngerokok, ini si Upi yang ngerokok. Kata gue, untung gue temen yang baik ya. Iya ini rokok gue ngerokok tuh ya, filter kan di situ kan ngerokok, tes. Anjir kata gue refleksnya cepet. Sampai waktu itu tuh masih sering dia ceritain kayak kalau nggak ada lu perang gue kata dia. Ya iya lagi kan lu ada gue juga nggak ngeh. Nah akhirnya masuk nonton konser tuh kan, kan gue tuh emang suka joget anaknya ya. Jadi masuk tuh. Baru mau mulai Changcuter, Sisi Tipsy dulu tuh. Oh lagi cek sound Sisi Tipsy baru mau naik. Udah tuh cewek gua, teman gua, sama pasangan-pasangan yang lain lah. Gue sebenarnya di situ udah gatal pengen ke depan, cuman gue mencoba menghargai pasangan gua aja dulu, biar nggak ngambek kan. Temenin dulu joget. Jadi padahal gue kayak, duh
Gue teh pengen lebih lepas tau nggak jogetnya. Ya gue walaupun tetap joget tapi kayak kurang lepas aja gitu, nggak bisa seliar apapun itu jogetnya. Joget bareng, jadi lalu nyanyi biasa lah. Cewek lu nggak mau diajak joget ya? Joget dia. Oh, joget. Malah gue kadang kesenggol-enggol, ketampol, kesikut. Lebih ekstrim. Cewek lu agak rusuh ya? Iya rusuh dia. Kadang capoeira dia. Udah tuh kan joget udah set. Nah beres di si tipsi, gak lama cangcuter kan. Minta izin lah gua. Minta izin. Oh sama ini satu lagi tuh The Sigit. Di sini. Iya Sigit juga kalau nggak salah ya pas itu. Ya sama The Sigit tuh. Nah pas cangcuter gua minta izin tuh. Yang ada gue aku mau ke depan dulu ya. Mau ngapain? Mau joget kan di sini bisa. Ribet. Bukan begitu. Di sini kan nggak leluasa, banyak cewek. Kalau kenapa-napa kesenggol kan nggak enak, takutnya disangka apa gitu. Iya. Kalau di depan kan cowok semua. Nah biasalah minta perizinan dulu kan, tanda tangan materai apa. Agak ribet ya. Agak ribet ya. Iya, terus dari situ gue ngobrol, akhirnya diizinin, tapi mukanya bete tuh tau nggak? Ya gimana sih namanya cewek mungkin mikirnya kayak gue nonton konser sama pasangan gue biar kayak orang-orang ditemenin ya. Cuman gue juga kan kayak pengen bener-bener ngeluarin apa ekspresi gue. Gue nitip ke temen gue yang sama ceweknya tuh, gue nitip cewek gue ya. Dan sampai Aman tuh dititipin aman. Aman, gue bilang jangan sampai ke toilet cewek lain. Gue bilang gitu, kayakin aja. Iya siap. Gue ke depan dulu. Ke depan lah gue akhirnya joget-joget kan sampai naik punggung, naik panggung, naik lah pokoknya naik kelas naik. Lu kru ya, lu kru. Kru gue naik. Oke lah, set udah sampai keringetan masih set. Udah selesai kan udah capek, udah puas lah, udah keringetan itu udah ngekspresiin tuh nggak. Balik set belakang masih flat tau muka cewek gua. Terus dengan santai dia muka jutek, gua apal banget tuh dia ngomongin. Enak ya joget di depan. Pacarnya mah ditinggalin sendirian di belakang. Aduh, ya ntar joget bareng, tapi nggak di sini. Ya aduh, di mana itu biasanya? Nggak di konser lain. Oh, konser lain. Yang mungkin lebih bandnya si cewek lu Iya. suka. Jadi cewek lu nya enak juga kan. Lebih slow kali lagunya, jadi gue nggak harus mosing ke depan, nggak apa yang lebih bisa nikmatin mendayu-dayu bersama. Itu sih kayak konyol banget, itu ada beberapa peristiwa dalam satu acara gitu. Kayak ini konyol banget tuh di situ tuh. Oh ya sama ini gue inget. Jadi mosing di depan lah sama orang-orang yang poster pada dia gede-gede tau gak? Gue bilang teh, pala gue ketendang. Maksud gue, gue bilang kayak, ya gue tuh orang yang sangat toleran, maksudnya kayak ketika lu joget, lu ketampul, lu kepukul itu udah konsekuensi. Kalau lu nggak mau kepukul, lu nggak usah joget, lu tidur di rumah. Maksud gue jangan maju ke depan karena udah pasti di depan rusuh kayak gitu, gimana ada yang fogo, ada yang mana kaki ke atas, kepala ke atas. Itu tawuran kali ya? Kayak gitu lah banyak. Bisa kepalanya ketendang. Gue joget kan cuman gue paling ngambil berapa jarak sih, kayak cuma gerak-gerak gitu doang. Nah yang belakang rusuhnya minta ampun, udah kayak demonstran kan. Gue bilang, gue dari belakang inget banget kena Converse, kepala belakang gue ketendang, dah. Untung gak ada poolnya. Gue langsung kalau ada bola gue bilang mau main bola lo. Tendang, gue pusing gempeng. Itu orang nggak kenal dulu. Enggak kenal gue bilang. Tapi pas gue nengok belakang si orang-orang rada, kan gue nengok langsung kayak pasang badan ini, terus mungkin mereka mikirnya kayak gue marah, terus gue bilang kayak ya udah santai aja, nggak usah taruh rokes. Gue bilang ada yang jatuh aja gue tolongin, maksudnya kayak misalkan lagi rokes nih, gue ngeliat yang jatuh nih, gue pasti nyamperin kayak dulu slow kasihan, bangun dulu. Maksudnya tetap kayak lu boleh, maksudnya kayak lu bebas berekspresi semau lu bebas mau joget kayak gimana pun, tapi kontrol sekitar aja. Maksudnya lu bisa ekspresi tapi bukan berarti lu berhak buat rese, tau nggak? Enjoy aja, nikmatin sama-sama kayak gitu. Norak lah menurut gua kalau sampai ada ribut-ribut gini kayak ketampol kayak apa, ya udahlah itu udah hal biasa. Maksudnya kalau sebisa mungkin kayak kalau lu mau nggak ketampol atau gimana lu joget tapi lu hindarin aja dari situ, lu belah mana kayak gitu. Belum itu, atau nggak lu joget belakang panggung gitu sepi pas itu sama panitia gitu, minta ID card, joget aja sendokir kan. Lalu gimana kayak misalkan barangkali lu juga ada kayak kisah perjogetan tuh? Gue jarang sih ya, gue lebih ke biasanya kalau nonton konser ya gitu paling teduh. Terus Naif juga. Oh sama ada Tip X waktu itu. Jadi ada payung teduh Naif sama Tip X. Nah pas Tip X
Lu lupa bawa pulpen? Enggak dong, Oh. itu ATK. Oh. Jadi pas waktu Tip X itu pada pogo tuh sama ada band metal kalau nggak salah Dead Squad deh. Oh. Kalau nggak salah ya Dead Squad. Itu pada moshing pada apa. Nah gua nggak ikut yang begitu. Maksudnya gua di belakang tetap di di bawah panggung. Cuman gua di belakang nggak di. Oh, lu di bawah panggung kalau nonton? Enggak dong di arenanya, di arena bukan di tribun, bukan di tribun. Ngeri aja gue pikir lu capek-capek ngantri beli tiket nontonnya di bawah panggung. Gelap, Pak. Jadi gue nggak ikut yang di titik keramaiannya tuh nggak ikut. Jadi gue nontonin aja. Soalnya gue nggak terlalu suka yang rusuh gitu sih, biasa aja. Iya. Jadi gue cuma menikmati musiknya, menikmati lagunya, menikmati pertunjukannya. Jadi nggak ikut-ikut yang joget, ngerusuh sampai ketendang kayak lu tadi. Gue nggak kayak gitu. Ya paling itu doang sih gue nonton konsernya. Oh, lu jadi lebih kayak nikmatin musik itu berdasarkan visual yang lu lihat sama ngedenger aja. Iya. Alunan musik itu Alunan berjalan. musiknya sama pertunjukannya, aksi panggungnya lah, aksi panggung si band itu. Gue sebenarnya pengen kayak gitu, tapi lu tau lah gue emang anaknya nggak bisa diem tau nggak. Jadi kayak ya udah bawaannya pengen gerak aja, tapi gue nggak rusuh. Maksudnya gue nggak pernah rusuh kayak orang-orang yang jogetnya pukul-pukul lah, tendang-tendang atau gimana. Enggak, gue kayak gue ngerusuh untuk diri gue sendiri aja. Jadi gue tetap ngejaga buat nggak ngerugiin orang, kena orang atau enggak. Bener-bener bahkan gue tetap fokus kayak kalau gue joget kayak ngangkat tangan atau apa, gue masih tahu bahwa ini gue nggak akan ngenain orang. Gue bilang kayak gitu sih. Maksudnya gue bisa ngejaga. Maksudnya kayak kalau gue kayak bahasa kerennya kayak joget yang beretika mungkin. Tapi gue pernah deh di kampus gue sendiri. Di kampus gue sendiri waktu itu jadi lagi ada acara ini. Kajian. Bukan dong. Oh, bukan. Acara pesta kostum Halloween. Iya. Nah waktu itu ngeband lah tuh, ada aksi panggung gitu, band-bandan, terus ada perform lainnya. Nah gue ikutan tuh di situ. Gue tuh sebenarnya bukan takut ikut rusuhnya atau keramaiannya, tapi gue takut barang-barang hilang doang. Gue tuh selama pas di kampus itu nonton pertunjukan di situ, gue selalu megangin tas, jaket, terus gue takut pada hilang doang. Berarti lu tiap nonton konser nih lu serasa kayak, wah gue ada di kerumunan pencopet nih. Iya, takut hilang aja, entah handphone lah, entah dompet gitu. Karena gue nggak mau titipin ke orang, bukan nggak percaya sama orang, tapi gue takut ngerepotin orang gue aja. Harus dititipin barang gue, ntar misalkan guanya lagi kemana, terus yang dititipin misalnya mau cabut, aduh ini barang si Fitra nih. Gitu. Gue sering tapi dulu nitip barang itu kalau mau joget, kalau gue soalnya udah deket ya. Ini gue titip HP nih, gue bilang titip casan, titip sepatu, kunci rumah, mobil itu diparkir di sana, semua gue titipin sama amanah, gue bilang. Saking nitipnya gue bilang. Iya paling itu doang sih di kampus. Karena gue takut hilang barang-barang doang, bukan takut rusuh tendang atau ya kalau ketendang atau kesikut gitu mah ya udah resiko lah yang namanya nonton konser. Ini juga Pak, mending lah kalau misalnya hilang barang. Cuma nunggu gue nonton konser hilang pacar. Wah, digondol sama sih. Digondol parah sih Pak. Putus kontrak di situ kemudian. Gue juga bingung kenapa bisa akhirnya kayak dia datang bareng, sampai pulang misah. Dan pas dia nonton si teman gue yang cowok sih ini, dia sendiri. Gua tanya pasangan lu mana, nggak tahu. Pas dia nyari ternyata pasangannya lagi nonton bareng sama entah mantannya entah atau gebetannya siapa lah. Gua liat, gue bilang anjing pasangannya Nyangkut di laki salah gandeng, hilap. Nah itu tuh biasanya tuh yang rada-rada repot tuh, kita datang gandeng-gandengan ya kan sama partner kita pas lagi euforia nih, tiba-tiba kita mau gandeng siapa kan partner kita udah entah kemana. Itu bahaya juga sih kayak gitu. Bahaya tuh. Tapi misalnya bayangan kayak anak gandeng sini saya nengok, kok bukan cewek gua, tapi bagus nih. Iya, boleh juga. Lama-lama Terus akhirnya teman lu itu udah putus di situ. Putus di situ. Berangkat bareng pulang bisa tuh. Terjadi percekcokan ternyata. Jadi emang segala rupa sih ya di konser musik itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah cepet ada lagi nih ya konser-konser begitu ya, entah dimanapun itu, entah bandnya siapapun itu, karena selama masa pandemi ini ya memang semua kena imbasnya.
Tapi yang paling kena imbasnya itu adalah ya orang-orang pertunjukan, orang-orang panggung. Orang-orang panggung pertunjukan, entah itu bandnya, gestarnya, atau kru-kru panggungnya, kayak gitu-gitu. Oke, Fitra Wijaya di sini. Kan ini Iya, ya udah nggak apa-apa. Iya. Maksud gua kayak Jadi sorry tadi baterainya habis, jadi kita habis ganti baterai. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin tentang Konser. Nah, tadi kita udah sama-sama saling menceritakan tentang pengalaman konser kita masing-masing. barangkali ya ada yang mau juga kayak ngasih ceritanya tentang perkonseran duniawi gitu, kayak buat Kayak gofar banget lo ya perkonseran iya. duniawi. duniawi banget kan ini. Kayak misalnya konser-konser mungkin kayak mereka pernah punya pengalaman konyol, lucu atau apa, kayak misalnya di konser-konser ya nggak apa-apa, gabung sama kita aja, kita sharing tipsi namanya juga kan. Benar. Ya jadi semoga konser-konser tadi gue bilang ada lagi, Iya, cepat berjalan ada lagi. Ini pandemi COVID-19 tai ini cepat pulih ya kan. Biar- supaya kita bisa bercengkrama lagi Iya, dengan teman-teman yang udah bercengkrama. lama nggak ketemu, udah lama nggak joget bareng, udah lama nggak iya, masa bersenggama. Maksudnya kan tos kan, tos parah, sohib kental, KNTL KNTL kental. Ya semoga cepat pulih lah semuanya supaya kita bisa konser bareng iya, lagi. konser bareng, joget bareng, nikmatin keringetan kan, enak. Nah ngomongin soal konser nih kan berarti berkaitan dengan musik biasanya. Iya. Jarang ada konser teater. Bukan biasanya pertunjukan teater Iya, kan, bukan pertunjukan. konser teater. Iya. Jarang ada konser tari atau konser apa gitu. Nah ini biasanya konser itu selalu berkaitan dengan musik. Tapi gue pengen nanya dulu, lu suka dengerin musik atau lu biasa aja sama musik? Gue suka dan gue termasuk orang yang menikmati semua genre musik. Jadi gue berarti nggak pernah apapun mendengarkan itu ya. apapun, gue nikmatin. Berarti lu anaknya bukan ini banget nih, bukan ska banget, bukan Enggak. reggae banget. Gue nggak pakai banget. Iya biasa aja. Biasa ya. aja. Ini maksudnya lagian kalau kata gue kayak ketika lu dengerin musik, lu memilih musik tersebut karena itu sesuai sama feel lu aja, lagi pengen moodnya dengerin ini. Benar. Kayak lu merasa terwakili aja sama musik yang lu dengar, sesuai sama feeling lu gitu. Jadi kayak misalnya kita kalau gue lagi have fun ya pengen dengerin ska, reggae ataupun apa-apa gitu. Ya itu kalau misalkan emang lagi sendu-sendu syahdu kan, galau-galau Mellow, tipis-tipis, iya. mellow kan. Kayak dengernya ya yang kayak mellow-mellow aja kayak gitu. Oh, bener. Iya sih, jadi gue pun termasuk yang bukan apa ya, yang bukan mengidolakan satu genre gitu. Kayak misalkan gue suka genre rock atau punk atau metal atau apapun itu atau jazz gitu ya, gue juga dengerin semua genre. Dan gue tuh sama musik nggak terlalu ini ya, kayak misalkan kan ada orang suka musik A, misalkan musik A judulnya ini dari band ini misalnya, terus dia tahu tuh seluk beluk liriknya apa, Fanatik ya ibaratnya bener-bener kayak. fanatik sama bandnya. Nah gue nggak terlalu kayak gitu, gue cuma hanya penikmat aja, penikmat misalkan Pendengar banget lah kita menikmati. penikmat dan pendengar aja. Jadi kalau misalkan musik ini enak nih di kuping gua sama di diri gua, ya udah gua dengerin. Musik ini gua nggak terlalu masuk lagi, nggak gua dengerin. Jadi kayak gitu aja. Nah, lu pertama kali mungkin dari dulu deh kita bahas yang dulu nih, ya kan, kita nostalgia dulu. Band yang gimana ya pertanyaannya? Yang pertama kali lu suka deh, band apa? Lu tahu band apa? Ini entah Indonesia ataupun luar negeri ya. Ya. Band pertama kali yang lu suka nih, band ini lu suka, logonya lu suka, albumnya lu suka, apa? Yang pertama kali banget lu dengerin pas kecil. Pertama kali banget. Band Indonesia maupun band luar negeri. Bebas. Indonesia satu, luar negeri satu gitu dah. Gue band Indonesia yang pertama kali. Kayaknya kayak Yang lu suka. bahkan sampai sekarang mungkin gue bisa bilang gue masih tetap suka band Indonesia ini, Peter Pan. Waduh, sekarang udah jadi Jadi Noah. Gak tahu kenapa kayak si vokalisnya ini punya karismatik, terus kayak lagu-lagunya kayak nggak pernah kemakan zaman, tau nggak, kayak tetap lu bisa dengerin saat usia lu berapapun dan nikmat kayak gitu. Itu yang sampai sekarang bahkan masih tetap gue
dengerin, gue ikutin kayak lagu-lagunya gitu gue dengerin. Kalau band luar negeri pasti kedoktrinnya pertama kali itu dulu sama Guitar Hero, Gitar kayak Hero. Gun N' Roses kayak Ups. gitu kan. Band-band kayak band-band walaupun gue balelol kan padahal bahasa Inggrisnya, tapi kayak ya udah nikmatin aja. Soalnya waktu itu zaman pada saat itu tuh ketika main Guitar Hero kayak lagu, terus tren kita kayak ketika lu nikmatin lagu Inggris berasa ke barat-baratan tuh nggak? Kayak keren banget ya walaupun nggak bisa nyebutnya, kayak wah malu cuma ada gue yang sentira suara saya kan ada kan Sambil mencet-mencet iya, F1 mencet. F2. Wah bener-bener. Nah kalau lu yang dua band yang menurut lu kayak ini lu suka nih pertama kali lu kayak bisa nikmatin itu, kayak gue suka nih sama lagu ini sama band ini nih. Kalau dulu gue SD tuh sering dicokokin sama om gue. Jadi om gue tuh di rumah selalu dengerin lagu band Indonesia, Jamrut. Wah itu setiap hari diputerin lagu Jamrut. Sama Peter Pan juga gue suka. Peter Pan tuh gue selalu sampai punya ininya, kasetnya. Jadi dulu tuh pasti kaset pita, kaset pita. Jadi suka dengerin kalau misalkan di mobil atau di mana, di radio, kaset pita gitu. Itu Peter Pan sama Raja. Banyak banget itu, ada 3 ya. Pokoknya pertama Sebenarnya satu berarti Jamrut. 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 Nah, kalau band luar sebenarnya bukan band sini. Lebih vokal grup. Gue suka pertama kali yang gue dengerin adalah Westlife. Westlife sama ada 2 lagi kan. Gue tau tuh yang ciri khas banget Westlife tuh yang mana tuh judulnya yang sampai sekarang masih sering dijadiin lagu-lagu buat nostalgia tuh. Apa yang mana? Aduh gue lupa, sering banget. Hear the Sun. Bukan. Bukan apa ya? Westlife sama Michael Jackson gue suka. Oh Michael Jackson, Iya. temenan Michael Jordan tuh. Iya bener. Itu gue suka tuh. Nah sampai sekarang ini gue juga masih suka dengerin lagu-lagu itu. Tapi yang sekarang ini terutama kita kan tadi udah ngomongin yang band-band atau musik-musik yang kita dulu pertama kali suka. Iya, nikmatin. Nah kan seiring bertambahnya umur Iya. dan seiring bertambahnya zaman, kita kan makin luas nih. Iya. Ya bukan luas juga sih, kesannya jago banget gitu. Makin apa ya, makin tahu lah beberapa musik Iya, gitu. musik. Nah kalau yang sekarang yang lagi lu dengerin apa nih? Entah itu band, entah itu vokal grup, entah itu dia solo karir. Ya, paling sekarang gue masih kayak ya nggak beda jauh mungkin sama anak-anak sekarang ya, kayak 420, Danila, Ardito, kayak gitu-gitulah paling ya. Dialog Dini Hari, Senar Senja, kayak gitu-gitu masih gua dengerin deh, sama paling Jason Ranti, terus Iksan Scooter. Iya itu kayak lagu-lagu itu. Tapi gue juga di sini kayak ngasih tahu bahwa dulu sempet mungkin gua termasuk orang yang ada masanya kita muda ngerasa ya lagu gua nih lagu yang paling keren. Apa lagu yang gua denger ini lagu yang paling wah lah. Kayak ketika lu denger ini, lu udah ngerasa paling keren lah, yang lain alay atau apalah. Tapi kalau boleh jujur ya, gua ada fase Pak di situ di zaman itu kayak ngerasa kayak, misalkan nih dulu gua pernah underestimate kayak, ih dengerinnya lagu-lagu kayak Kangen Band lu, lagu-lagu Hijau Daun lu, gini. Padahal sejujurnya ketika SD atau apa, gua menikmati lagu mereka. Tapi ketika masih beranjak SMP, gua sempet kayak underestimate, kayak ngerasa kayak, ini udah dewasa, udah lebih gaul, masa lu dengerinnya masih lagu gitu dengan genre yang waktu itu SMP tuh kepopang kayak Killing Me, zamannya kayak gitu. Terus ngerasa bahwa genre lain tuh alay lu gini. Setelah dewasa gue mikir kayak, lah selama lu bisa nikmati itu semua kagak ada tolak ukur alay apa enggak, karena lagu diciptain bukan sebagai fashion atau tren lu, tapi lebih kayak untuk dinikmati aja. Mereka menciptakan lagu sesuai keresahan mereka atau apa yang curhatan mereka dalam lirik, dibuat nada, ya lu nikmatin aja. Makanya kalau boleh jujur nggak ada tuh yang alay-alay sekarang, sama aja semua. Selera bukan untuk diperdebatkan, sekali lagi kayak lu bisa nikmatin semua lagu, semua genre sesuai mood lu. Iya karena menurut gua karya terutama musik itu tuh pasti mereka ciptain, pasti ada pasarnya. Pasti. Nggak mungkin ini kelompoknya alay, ini kelompoknya anak gaul, ini kelompoknya yang hardcore, ini kelompoknya anak punk. Menurut gue setiap seniman, terutama seniman musik yang menciptakan karya musik, itu mereka menciptakan ya sesuai keresahan mereka. Bahkan gue berani jamin kayak mungkin misalkan salah satu
orang yang cinta banget sama punk, metal. Gua rasa ketika mereka galau, mereka tetap nyelipin lagu-lagu mellow atau apa yang nggak melulu tentang genre yang mereka idolakan. Benar. Ibaratnya kayak gitu. Ya sama aja sih kalau misalkan kita bisa nikmatin ya itu enak. Kalau lu sendiri itu yang sekarang lagi akhir-akhir ini lu dengerin lah, band-band apa aja tuh, lagu-lagu apa? Aduh sekarang ya, yang sekarang ya apaan ya? Gue berhenti Indonesia ya. Apapun Indonesia boleh. Gue sekarang malah kalau band-band Indonesia gue tuh stop didengerin di band ya Payung Teduh paling. Berarti itu 2000 berapa ya? 2014, 2013-an mungkin. Nah, kalau untuk band luarnya sekarang gue malah suka band-band yang zaman dulu. Oh, Entah itu Phil Collins, entah itu Phil Koplo. Bukan dong. Phil Collins, entah itu Bon Jovi, entah itu Whitesnake, entah itu White Lion, entah itu apa. Jadi band-band yang zaman dulu malah gue sukanya. Gak tau kenapa mungkin gua apa ya? Gua sekali lagi kayak gua pun sebenarnya kurang lebih sama kayak lu, kayak gua masih lebih suka dengerin lagu-lagu lama. Bener. Kayak lagu-lagu Red Hot Chili Pepper, terus lagu-lagu apa namanya? Second Hand. Lagu-lagu Scorpion kayak Wah, gitu. iya benar. Terus kayak lagu-lagu Indo yang gak kemakan zaman, Naif, Ceylon Seven, Iya. kayak Peter Pan juga. Maksudnya mereka bener-bener kayak gak bikin kita ngerasa bahwa ini lagu jadul. Enggak, tetap fresh aja gitu buat didengerin. Tetap everlasting lagunya. Tetap enak buat didengar Hebat sampai ya, maksudnya gua band-band yang kayak gitu tuh hebat, yang di saat mereka muncul udah berpuluh-puluh tahun tetap konsisten di kancah musik nih. Kayak mereka tetap punya pasar di kalangan generasi baru atau kapanpun. Jadi mereka nggak termakan zaman, sekali lagi yang tadi gue bilang. Ya, tapi kita bukan meng-underestimate band-band sekarang ya. Enggak, gue nikmatin juga band-band sekarang. Bukan meng-underestimate musisi-musisi zaman sekarang. Gue juga sempat dengerin, cuman kayak belum bisa menikmati aja. Kayak Nadine Amiza gue dengerin juga tuh. Apa mungkin secara penyampaian kalau band-band dulu mungkin lebih banyak yang relate aja kali ya dari lirik-liriknya itu, karena kalau gue perhatiin kayak Ceylon Seven, Peter Pan, band-band Indonesia yang zaman dulu ya, kayak semua lagunya tuh bener-bener kayak relate aja gitu, keseharian, kisah-kisah kehidupan yang diangkat, dijadiin lirik, terus dibuatin nada, dibikin lagu tuh. Jadi kayak untuk mewakilkan keresahan lu tuh pas aja, soalnya selalu relate aja sama apa yang lu alami kayak gitu. Iya, soalnya kalau gue denger ya, kalau misalkan gue denger lirik-lirik musik-musik zaman dulu tuh kayak misalkan Slang, Iwan Fals, itu tuh lirik-liriknya simple sebenarnya. Lirik-lirik yang bener-bener bahasa sehari-hari, tapi emang kena nih di orang-orang. Maksudnya yang lu bilang relate tadi tuh kena, bener-bener kena di orang-orang, walaupun liriknya enggak yang Sangsekerta banget bahasanya, yang sore jadi senja, yang apalah, yang pokoknya matahari jadi sang surya. Kalau katanya nggak terlalu menganalogikan lah ibaratnya. Pokoknya jadi simple. Lebih langsung to the point aja. Simple dengan lirik-liriknya tuh emang bahasa sehari-hari dan kejadian sehari-hari yang benar-benar orang-orang alami. Jadi ya nyangkut aja. Kayak misalkan lagu-lagu kalau yang sekarang tuh kan waktu itu sempat booming-boomingnya DJ-DJ-an tuh. Musik-musik EDM gitu, yang entah apa semuanya di remix, lagu apapun di remix, dibikin jadi EDM gitu. Nah tapi gue lihat nggak sepanjang masa gitu itunya. Apa sih si lagunya, kayak mending misalkan kayak lagu Slang tapi dinyanyiin di setiap gang misalnya gitu. Kayak emang gitu, lagunya bisa dinikmatin semua kalangan lah. Entah kenapa sih, maksud gua kayak pada zaman kita yang sangat membedakan itu kayak zaman sekarang tuh lebih kayak sering maksudnya dari perihal selera musik aja, lu kayak mulai bisa mengkotak-kotakan pertemanan, tau nggak? Iya bener, jadi kayak geng-gengan. Si ini mah alay dengerin musiknya gini, sini mah apa anjir gua mah dangdut, apa gua telan semua selama gua bisa nikmatin. Kayak apaan sih kata gua, kayak lu ngebuat maksudnya kayak lu memberikan penilaian terhadap suatu selera yang memang kayak itu bukan penilaian yang ibaratnya absolut untuk lu berikan ke orang hanya berdasarkan genre musik yang mereka dengar, tau nggak?
kayak gitu. Si ini alay gini-gini lah. Kalau misalkan yang datang ibaratnya ibaratnya yang datang tuh orang kaya pakai Mercy tapi dengernya dangdut, emang bakal bilang alay? Kagak sih menurut gua. Ya, karena selera masing-masing sih ya. Iya. Jadi banyak lah kalau misalkan soal permusikan ini ya. Kalau misalkan kita ngobrol soal permusikan, jadi kita tuh punya selera masing-masing. Iya. Jadi lu jangan sekali-kali mengkubu-kubukan selera ini, Iya. selera itu, genre ini, genre itu, karena Janganlah. Nora karena coy. kadar selera orang tuh beda-beda. Iya, Nora kayak apa-apa tuh lu harus mengkotak-kotakan hanya karena dia berbeda. Bukan berarti dia harus dihakimi kayak Iya. gitu. Ya perbedaan emang selalu terjadi di kehidupan. Itu emang udah kodrat kita sebagai manusia yang bakal memiliki perbedaan. Ya tapi kita selayaknya sebagai manusia harus bisa mengerti dan menerima perbedaan tersebut. Ibarat pelangi, kalau pelangi warnanya nggak beda-beda nggak akan lebih indah untuk dilihat. Benar. Justru karena perbedaan, ketika bisa disatukan dan diterima dengan kebesaran hati kita untuk menerima perbedaan, maka semua akan lebih terasa indah untuk dinikmati secara bersama kayak gitu. Bener, tuh lu dengerin tuh bacot nih orang. Biar Bacot. puas. Ya, jadi selera musik itu beda-beda. Jangan sekali-kali mengkubu-kubukan selera musik orang-orang. Karena setiap orang punya selera masing-masing. Yang tadi dia bilang pelangi warnanya ada beda-beda. Yang entah apapun itulah. Semua perbedaan itu semua kalau misalkan ada perbedaan itu bakal indah, bakal bervariasi gitu. Jadi buat lo semua jangan sekali-kali terserah orang juga sih, maksudnya ya udahlah, itu udah lu pokoknya norak aja kalau misalkan lu masih mengkubu-kubukan soal selera musik. Intinya kayak kalau masalah musik lu cukup nikmatin apa yang disajikan, lu dengerin, nggak harus menghakimi selera orang. Lu cukup sama-sama menikmati, orang itu punya hak untuk menikmati apa yang mereka suka dan lu juga punya hak untuk menikmati apa yang lu suka. Benar. Jadi lu tetap harus bisa nikmatin musik itu tanpa harus menjadikan musik sebagai ranah mengkotak-kotakan pertemanan atau circle atau menghakimi karakter seseorang hanya berdasarkan genre. Jadi gue saranin untuk tetap kayak musik hadir sebagai perwakilan dari relate-nya kehidupan kita. Dia datang ke telinga untuk kita nikmati dan untuk mewakilkan apa yang kita rasakan. Jadi kita hanya perlu sama-sama menikmati dan menerima segala sesuatu genre musik yang kita dengar. Tepat sekali. Ya paling kurang lebih itu Pak pembahasan tentang musik-musik yang ini. Karena bakal panjang kalau kita bahas terus. Mungkin nih. kalau masih ada yang lagi buat pengen bahas musik, kalian bisa ngobrol bareng kita buat ngebahas musik atau selera musik kalian atau apa nih kayak keresahan kalian tentang musik-musik kayak gitu. Ayo ngobrol bareng aja kita. Bisa komen juga, bisa di bawah. komen-komen juga kan. Pengen bahas yang lain gitu selain musik. Misalkan lu punya opini tentang musik Indonesia ini harusnya gimana gitu, misalkan gitu. Karena jujur kita berdua ini bukan yang musisi banget. Iya, bukan musisi. Bukan musisi banget, kita cuma beropini aja. Iya. Kalau lu nggak suka ya terserah lu. Terserah lu. Iya. Ya kalau lu nggak suka kita juga nggak suka, malu lah. Iya, Masing-masing nggak gitu. suka. Ya bolehlah komen di bawah, atau misalkan lu boleh nanti kita bakal lempar pertanyaan. Ini apa namanya? Q&A. Ya barangkali misalkan kayak punya saran atau masukan kayak pengen bahas hal-hal lain, topik-topik lain buat diangkat. Ya kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu gue jadi bisa bahas hal, atau mungkin kalian dengan kebesaran hati mau ikut bantu kita ngobrolin topik apa yang kalian pengen, gabung sama kita. Kalau ngopi-ngopi kok, nongkrong-nongkrong, kagak formal, santuy parah. Iya benar. Santuy parah, kagak formal-formal. Ya cuman sekedar nongkrong sambil ngobrol, biasa tetap sharing tipsi-tipsi. Yuhu. Yaudah, kalau gitu sampai bertemu di episode selanjutnya. Fitra Wijaya balik kanan. Rada Lutas balik mana? Kemana? Balik bareng sama Fitra Wijaya cuy. Ya. Bye. Sampai ketemu. Bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Orang Bogor kayaknya wajib nih nongkrong di situ. Lu punya nggak satu tongkrongan yang bener-bener wah ini lu nongkrong di sini gaul, keren, funky.